Kita semua kan pasti pernah minum obat. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sebuah penemuan kimia di lab bisa jadi pil yang kita andalkan sehari-hari? Yuk, kita bongkar perjalanan luar biasa yang sering banget gak kelihatan di balik setiap butir obat. Semuanya itu dimulai dari pertanyaan ini. Kelihatannya sih simpel ya, cuma satu pil kecil. Tapi di baliknya ada proses sains yang rumit dan teliti banget. Dan jantung dari semua itu adalah satu langkah krusial yang namanya praformulasi. Coba deh bayangin praformulasi ini kayak cetak biru atau blueprint sebuah bangunan. Sebelum kita bangun gedung, kita kan butuh banget rencana yang super detail ya kan? Nah, sama persis, ini adalah fondasi perencanaan untuk setiap obat yang mau dibuat. Jadi, apa sih praformulasi itu? Gampangnya gini, ini tuh fase investigasi awal di mana para ilmuwan benar-benar kenalan sama calon obat. Mereka pelajari semuanya, dari wujud fisiknya kayak gimana sampai nanti dia bakal bersikap seperti apa di dalam tubuh kita. Nah, ini dia intinya. Tahap ini jadi penentu hidup matinya sebuah calon obat. Hasil dari sini bakal nentuin proyeknya lanjut atau stop. Ini keputusan gede banget yang bisa hemat jutaan dolar dan waktu riset bertahun-tahun. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Semuanya nyambung langsung ke kita sebagai pasien. Stabil di rak, artinya obatnya nggak bakal rusak sebelum kita minum. Cara pemberiannya gimana? Itu buat mastiin obatnya beneran kerja. Semuanya dirancang demi efektivitas, kenyamanan, dan yang paling utama, keamanan kita. Terus, gimana cara ilmuwan membangun cetak biru ini? Mereka itu melakukan serangkaian tes penting buat ngertiin si senyawa ini luar dalam. Yuk, kita bedah prosesnya. Prosesnya mulai dari yang paling dasar banget, sifat organoleptik. Ini tuh soal indera kita. Warnanya gimana? Baunya aneh nggak? Terus mereka lanjut ke karakteristik bulk. Ini penting banget buat proses produksi nanti. Coba bayangin deh, masukin serbuk yang gampang ngegumpal ke dalam kapsul. Susah kan? Dan yang paling vital, kelarutan dan permeabilitas. Sederhananya gini, kalau obat nggak bisa larut dan nembus ke aliran darah, ya dia nggak bakal ada gunanya. Mungkin Anda mikir, loh, bukannya yang penting itu kimianya? Tentu aja. Tapi bentuk fisik dari bahan kimia yang sama persis itu bisa jadi penentu antara obat yang menyembuhkan dan obat yang nggak berguna sama sekali. Kita lihat contohnya ya. Ini namanya polimorfisme. Biar gampang, bayangin deh dua berlian. Keduanya sama-sama terbuat dari karbon murni, tapi struktur kristalnya beda. Nah, di dunia obat, dua senyawa yang kimianya identik bisa punya struktur kristal internal yang beda juga. Satu bentuk sebut aja polimorf A, mungkin sempurna, stabil, dan efektif. Tapi bentuk lainnya, polimorf B, bisa jadi kurang stabil, larutnya beda, dan bahkan bisa berubah bentuk pas disimpan. Ini bikin dia jadi nggak bisa diprediksi dan bisa jadi nggak aman. Makanya, ngertiin struktur fisik itu krusial banget. Dan itu belum semuanya. Para ilmuwan juga harus cari tahu, obat ini gampang nyerap air dari udara nggak? Nanti jadi lembek dong. Terus gimana reaksinya di lingkungan asam kayak di lambung kita? Setiap detail kecil ini penting banget untuk gambaran besarnya. Nah, semua data yang detail banget ini akhirnya mengarah ke sebuah pendekatan modern dalam pembuatan obat. Jadi, bukan lagi sekedar ngetes produk di akhir, tapi membangun kualitasnya sejak dari awal. Quality by Design atau disingkat QBD ini sebuah terobosan besar. Artinya, dengan memahami semua variabel dari sebuah senyawa sejak dini, produsen bisa merancang proses produksi yang jauh lebih kuat. Tujuannya, buat mastiin setiap tablet, setiap kapsul, setiap dosis obat punya kualitas yang sama tingginya dan konsisten. Oke, setelah semua penelitian yang teliti ini, apa sih hasil akhirnya? Kenapa fondasi atau cetak biru ini penting banget dalam pengembangan obat? Poin kuncinya cuma satu ini. Dengan ngerjain semua pekerjaan rumah di awal, perusahaan farmasi bisa nemuin masalah-masalah potensial sebelum mereka habis miliaran dolar buat uji klinis. Intinya adalah membuat keputusan yang cerdas berdasarkan data untuk menghindari kegagalan yang mahal dan berbahaya di masa depan. Jadi, pada akhirnya, praformulasi ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Dialah yang memastikan obat yang kita beli di apotik bakal tetap stabil, bekerja sesuai fungsinya, dan yang pasti, aman buat kita konsumsi setiap saat. Inilah fondasi tak terlihat yang menopang seluruh industri farmasi modern. Jadi, lain kali Anda memegang sebutir pil, coba deh ingat tentang cetak biru yang rumit di baliknya. Dan ini bikin kita jadi mikir juga ya, proses sains tersembunyi apalagi yang bekerja setiap hari untuk menjaga kita tetap aman dan sehat.